Kota Surabaya adalah ibu kota Provinsi Jawa Timur yang menjadi pusat pemerintahan dan perekonomian sekaligus kota terbesar di provinsi tersebut. Surabaya merupakan kota terbesar kedua di Indonesia setelah kota Jakarta. Kota ini terletak 800 km sebelah timur Jakarta, atau 435 km sebelah barat Laut Denpasar, Bali. Letak kota ini berada di pantai utara Pulau Jawa bagian timur yang berhadapan dengan Selat Madura serta Laut Jawa. Luas wilayah kota Surabaya adalah 52.087 hektar, dengan luas daratan 33.048 hektar atau 63,45% dan luas wilayah laut yang dikelola oleh pemerintah kota sebesar 19.039 hektar atau 36,55%. Dengan jumlah penduduk sekitar 3 juta jiwa. Pemerintah kota Surabaya bekerja dengan berpegang pada visi gotong royong menuju kota dunia yang maju, humanis, dan berkelanjutan. Pelayanan publik merupakan upaya pemerintah untuk mensejahterakan warganya. Seiring perkembangan zaman, pelayanan publik juga dilakukan dengan memanfaatkan teknologi. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau DPM PTSP Kota Surabaya menyediakan layanan perizinan dan non-perizinan. DPM PTSP Kota Surabaya memiliki komitmen untuk memberikan pelayanan terbaik bagi warganya, serta berkomitmen membangun zona integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih. Moto DPM PTSP Kota Surabaya yaitu terdepan, yang merupakan singkatan dari transparan, efisiensi, ramah, digital, efektif, pasti, amanah,
nyaman. Tujuan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah 1. Mewujudkan perekonomian inklusif untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan pembukaan lapangan kerja baru melalui penguatan kemandirian ekonomi lokal, kondusivitas iklim investasi, penguatan daya saing Surabaya sebagai pusat penghubung perdagangan dan jasa antar pulau serta internasional. 2. Membangun sumber daya manusia, unggul berkarakter, sehat jasmani rohani, produktif, religius, berbudaya dalam bingkai kebinekaan melalui peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan, pendidikan serta kebutuhan dasar lainnya. 3. Memantapkan penataan ruang kota yang terintegrasi melalui ketersediaan infrastruktur dan utilitas kota yang modern berkelas dunia serta berkelanjutan. 4. Memantapkan transformasi birokrasi yang bersih, dinamis dan tangkas berbasis digital untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. 5. Menciptakan ketertiban, keamanan, kerukunan sosial dan kepastian hukum yang berkeadilan. DPM PTSP Kota Surabaya meningkatkan kualitas dan inovasi pelayanan publik pemerintah secara berkala sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat. Berbagai inovasi dihadirkan oleh DPM PTSP Kota Surabaya sebagai berikut. Klinik investasi. Klinik investasi memudahkan investor mendapatkan pendampingan pengurusan perizinan berusaha serta informasi peluang-peluang investasi di Kota Surabaya yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif dan pembukaan lapangan kerja. Workshop Laporan Kegiatan Penanaman Model atau LKPM. Melalui workshop LKPM, dapat meningkatkan jumlah pelaporan LKPM yang berdampak pada peningkatan realisasi investasi di Kota Surabaya. Sistem pengurusan perizinan menggunakan Surabaya Single Window Alpha, yang mempunyai keunggulan monitoring atau pelacakan berkas perizinan oleh pemohon. Pada tahun 2021 sistem perizinan juga sudah menggunakan Online Single Submission, atau USS melalui pelayanan terpadu satu pintu menghadirkan layanan yang terintegrasi dan terakomodir dengan baik. Takon Sobat, tanya konsultasi perizinan solusi dijawab lewat WhatsApp. DPM PTSP Kota Surabaya membuka kontak komunikasi dan konsultasi untuk pelaku usaha atau masyarakat yang memiliki kendala atau pertanyaan dalam menggunakan OSS dan Surabaya Single Window Alpha. Lapis Lupis, layanan asistensi pengisian dan fasilitasi LKPM untuk peningkatan investasi. Adalah layanan untuk memberikan gambaran kepada calon investor dan pelaku usaha, membantu dalam penyelesaian masalah pelaku usaha terkait LKPU hingga melakukan asistensi kepada setiap pelaku usaha terkait penyusunan LKPM online. Pesona Buaya adalah inovasi program dari pemerintah Kota Surabaya untuk melakukan pendampingan sinergi dan sosialisasi perizinan berusaha untuk UMK Surabaya. Langkah ini dilakukan pemerintah Kota Surabaya untuk pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro kecil yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi, serta menjadi sarana bagi pelaku untuk mendapat kemudahan berusaha dalam mengurus legalitas berusaha dengan adanya inovasi Pesona Buaya. Pelaku usaha mikro dan kecil mendapat pendampingan yang intensif sampai menjadi legalitas berusaha yang resmi sekaligus memberi kemudahan untuk mengembangkan usahanya. Mall Pelayanan Publik Virtual. Mall Pelayanan Publik Virtual dihadirkan agar masyarakat luas dan warga Kota Surabaya dapat menggunakan jasa dan layanan yang disediakan oleh pemerintah Kota Surabaya. Khususnya jasa dan layanan Dinas Penanaman Modal dan PTSP terkait investasi dan perizinan berusaha secara virtual. Serta menjadi awal percontohan perubahan cara melakukan pelayanan publik secara luring, sehingga masyarakat dan pelaku usaha dapat memberikan kemudahan dan kecepatan dalam mengakses informasi terkait perkembangan investasi di Kota Surabaya. Soto Panas. DPM PTSP memiliki banyak unit pelayanan yang tersebar di wilayah Surabaya Utara, Timur, Barat, Selatan dan Pusat, serta beberapa media komunikasi aduan seperti media sosial, telepon dan loket di masing-masing unit. Untuk itu Soto Panas hadir demi memantau, memanajerial, dan mengakomodasi seluruh masalah-masalah pengaduan. Soto Panas dapat memantau setiap respon atas aduan yang ada di semua unit dan platform,
Juga dapat menghimpun seluruh data aduan sebagai bahan evaluasi guna meningkatkan performa kinerja yang akan datang. Terima kasih kepada Bapak Ibu peserta PKP Angkatan 5 Kota Semarang sudah datang hadir di Kota Surabaya di DPM PTSP Kota Surabaya. Semoga kehadirannya bisa bermanfaat ya. Kita tetap bisa bersinergi ya, kolaborasi untuk bisa bermanfaat, semangat. Semoga semuanya bisa sukses dan bisa bermanfaat dan tambah barokah semuanya. Itu terima kasih sudah berkunjung ke Kota Surabaya. Saya Indah dari petugas khusus lansia difabel di loket PTSA Surabaya Pusat. Di sini kami melayani dan mengutamakan untuk lansia dan difabel. Jadi apabila ada khusus kemauan lansia dan difabel, nanti bisa membantu kami, dibantu dengan kami, dan ada notebook khusus di sebelah sana untuk menunggu seperti itu. Dan kami di sini juga sudah mengikuti pelatihan seperti pelatihan bahasa isyarat. Jadi kami juga bisa mengerti apabila ada pengunjung difabel yang tunarungu seperti itu. Sebelumnya terima kasih untuk pemerintah Kota Surabaya. Saya barusan selesai untuk mengurus surat-surat dari kepemilikan tanah dan rumah. Untuk saat ini yang sudah saya alamin, semua petugas dari pemerintah Surabaya itu sangat membantu. Apalagi prosesnya juga cukup mudah dan sekarang semuanya juga sudah serba online. Jadi untuk meminimaliskan kita sebagai pengurus itu mondar-mandir terlalu jauh itu sudah sangat minimalis sekali. Studi lapangan dapat disimpulkan sebagai berikut. 1. Inovasi yang dikembangkan berbasis teknologi informasi yang terintegrasi dan bertujuan untuk mewujudkan pelayanan yang cepat, mudah, transparan dan terjangkau untuk mendukung investasi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 2. Visi Wali Kota Surabaya dalam melaksanakan pelayanan prima cerdas bagi publik dengan meningkatkan kemudahan, transparan, profesionalitas dan kualitas dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih dan inovatif. 3. Kepemimpinan dan komitmen Dinas DPM PTSP yang mampu membangun perubahan untuk menggerakkan sumber daya manusia dan stakeholder dalam upaya mengembangkan inovasi, integritas baik pemberi maupun penerima layanan serta meningkatkan mutu dan kualitas pelayanan di mal pelayanan publik. 4. Inovasi tidak saja berdampak terhadap masyarakat, namun juga harus berdampak positif melibatkan stakeholder internal pemerintah dan stakeholder eksternal non-pemerintah. Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik, DPM PTSP telah membangun aplikasi yang terkait pelayanan publik melalui transformasi digital dengan memanfaatkan teknologi informasi. 5. Bukti konkret yang dilaksanakan DPM PTSP telah menghasilkan prestasi baik di lingkungan internal pemerintah Provinsi Jawa Timur maupun secara nasional diantaranya Takon Sobat dan aplikasi Surabaya Single Window Alpha. Rekomendasi yang bisa diambil dari kegiatan studi lapangan kelompok 3 pada DPM PTSP Kota Surabaya untuk direplikasi, adopsi, adaptasi dan modifikasi sebagai berikut. 1. Mempertahankan dan mengembangkan budaya organisasi yang adaptif serta berorientasi pada pelayanan prima, agar menjadi role model bagi OPD lainnya. 2. Meningkatkan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia dengan pelatihan, workshop, dan pengembangan karir yang berkelanjutan agar semakin profesional dan responsif. 3. Mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi dan kualitas pelayanan kepada masyarakat. 4. Memperkuat koordinasi dan kolaborasi dengan stakeholder terkait agar dapat meningkatkan kualitas dan kecepatan pelayanan. 5. Melakukan inovasi berkelanjutan dalam pelayanan publik. DPM PTSP Kota Surabaya perlu terus melakukan inovasi baru untuk meningkatkan kepuasan masyarakat dan menjadi best practice bagi OPD lainnya. Alhamdulillah, kami dari PKP Angkatan 5 Kelompok 3 telah melaksanakan studi lapangan ke DPM PTSP Kota Surabaya. DPM PTSP Kota Surabaya istimewa!